Aku rindu Tuhan, aku rindu. Aku rindu semua orang tahu. Aku rindu Tuhan, aku rindu. Semua orang percaya padamu. Sebab hanya Engkau juru selamat, sebab hanya Engkau penebus dosa, agar semua orang menjadi tahu hidup dalam damai sejahtera-Mu, agar semua orang tidak binasa, dapat masuk kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, mari kembali kita siapkan diri untuk kita membaca, dengar, dan renungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu, Allah yang Rahman dan Rahim, pencipta langit dan bumi, dan dengan segala isinya, Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami muliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur di hari ini kami ada sebagaimana berada. Tuhan sudah menjaga, menyertai, memberkati istirahat tidur kami di sepanjang malam yang telah berlalu. Dan oleh rahmat-Mu dan kasih-Mu kami ada sebagaimana kami berada di hari ini. Ada tanggung jawab yang harus kami lakukan hari ini, dan di segala tanggung jawab, aktivitas, kerja, pelayanan, nama Tuhan yang kami tinggikan. Karena itu kami hendak memulainya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu, mengurapi kami, membuka hati pikiran kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Setiap kata kalimat yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah kata kalimat penuh kuasa, penuh urapan. Setiap mereka yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar dari kitab Rut. Harusnya kita membaca Rut pasal 1 ayat 1 sampai dengan 22, kepanjangan ya Bapak Ibu ya. Ini mengenai Rut dan Naomi. Kita tahu bahwa Naomi ya kan memiliki suami yang bernama Elimelek, ya kan? Mereka tinggal di Bethlehem, dan ini keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dengan dua anak, yaitu Mahlon dan Kilion. Tapi karena ada kelaparan di Bethlehem, mereka menyingkir ke daerah Moab. Nah, mereka berharap di Moab mereka bisa bertahan hidup, dan ya mungkin segala sesuatu bisa berjalan dengan baik ya di Moab. Tapi ternyata ketika mereka tiba di Moab, ya kan, Elimelek itu meninggal. Mahlon dan Kilion pun menikah dengan orang di sana, tetapi kemudian Mahlon dan Kilion pun juga meninggal. Nah, sekarang tinggallah 3 janda, yaitu Naomi, Rut, dan Orpah. Di ayat 4 dikatakan begini, keduanya yaitu anak, yaitu Mahlon dan Kilion ya, mengambil perempuan Moab yang bernama Orpah, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian ayat 6, berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Jadi karena Naomi mendengar bahwa Tuhan sudah memulihkan Bethlehem, dan karena itu dia berhasrat pulang ke Bethlehem. Di ayat 6, kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu,
Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Nah, jadi Naomi menyuruh kedua mantunya itu untuk pulang ke daerah dan ke orang tua mereka. Ya, karena Naomi akan pulang ke negerinya, ya, yaitu Yehuda. Tetapi kita baca di ayat 16, Rut berkata begini, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku." Ini ucapan dari seorang Rut. Orpah memutuskan diri untuk pulang ke daerahnya, ya, ke orang tuanya, ke daerah Moab. Tetapi Rut memutuskan untuk mengikuti mertuanya. Nah, seringkali mertua perempuan tidak cocok dengan menantu perempuannya. Begitu juga sebaliknya. Namun firman Tuhan yang kita baca hari ini memberikan suatu contoh yang baik tentang seorang menantu, yaitu Rut, yang begitu setia mengasihi mertuanya, yaitu Naomi, dengan segenap hati padahal suaminya sudah meninggal. Nah, bukankah ini jarang terjadi, Bapak Ibu? Tidak mudah mendapatkan kesetiaan dalam diri seseorang. Hal yang juga dikeluhkan oleh Salomo kalau kita baca di dalam Amsal 20 ayatnya yang ke-6, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Nah, Tuhan sedang mencari Rut-Rut akhir zaman. Banyak orang baik hati loh, tapi Tuhan mencari lebih daripada itu, yaitu orang-orang yang setia. Kesetiaan seseorang itu akan teruji kualitasnya setelah melewati proses waktu. Banyak orang Kristen gagal dalam ujian kesetiaan. Misalnya karena doanya belum juga beroleh jawaban, orang tidak lagi sungguh-sungguh berdoa. Karena sakitnya tidak kunjung sembuh, belum juga memperoleh pekerjaan, gagal dalam studi dan sebagainya, kita tidak lagi setia melayani Tuhan. Kita begitu mudahnya berubah setia. Padahal Tuhan Yesus begitu setia mengasihi kita. Bahkan sampai mati di kayu salib, Dia begitu setia. Sungguh, kesetiaan seperti barang yang sangat langka dan mahal didapat. Iya kan? Kini rasa-rasanya apa yang tertulis dalam Mazmur 12 ayatnya kedua dikatakan, "Telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia." Sepertinya sedang terjadi hari-hari ini. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Tuhan menuntut agar kita menjadi anak-anaknya yang setia. Amin. Tapi mungkin saudara menatap saya dan berkata, kita harus setia dalam hal apa, Pak Pendeta? Ya, saya mau bilang setia dalam segala hal. Setia dalam ibadah terutama, setia dalam hal berdoa, setia dalam membaca Alkitab, setia dalam melayani, setia bersama Tuhan. Ya kan? Kita setia memberikan penyembahan kepada Tuhan. Karena itu di Ulangan pasal 10 ayat 12, beribadahlah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Kita pun harus setia dalam hal pelayanan. Amin. Tuhan telah memperlengkapi kita dengan karunia dan talenta yang harus kita maksimalkan untuk melayani pekerjaan Tuhan sehingga kehidupan kita berubah. Mari kita bekerja selama masih siang, kata Tuhan Yesus. Ya kan? Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Itu kata Tuhan Yesus di Yohanes pasal 9 ayat 4. Terhadap orang yang setia, kata pemazmur, engkau berlaku setia. Amin. Karena itu mari kita setia dalam segala hal. Setia dalam perkara-perkara kecil, Tuhan akan percayakan perkara-perkara yang besar. Tuhan sedang mencari orang-orang yang setia hari-hari ini. Setia akan banyak melakukan
banyak hal dalam hidup kita. Karena memang Tuhan sedang mencari anak-anak yang setia. Bukan yang baik, bukan orang baik yang Tuhan cari, tapi orang yang mau setia kepadanya. Amin. Kiranya sahabat Galilea tetap setia dengan tayangan sahabat Galilea setiap pagi jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tetap setia membagikan link kepada banyak orang sebanyak mungkin. Hanya membagi kok. Amin. Sudah tidak perlu pergi ke pelosok-pelosok. Sudah tidak perlu pergi ke tempat-tempat untuk memberitakan Injil. Sudah cukup membagikan itu kepada banyak orang. Sudah menjadi pembawa kabar baik, pemberita Injil. Amin. Karena profesimu mungkin berbeda dengan profesi saya, tapi kita memiliki tugas atau panggilan yang sama, fungsi yang sama, memberitakan Injil. Amin. Kalau saya harus pergi ke berbagai tempat untuk memberitakan Injil Kristus, karena itu memang sudah menjadi komitmen saya. Ya kan? Sama dengan Rasul Paulus katakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saudara punya pekerjaan sebagai seorang profesional, ya bukan berarti saudara tidak memiliki tanggung jawab dalam hal memberitakan Injil. Saudara memberitakan Injil dengan profesi saudara, di mana orang mendengarkan kabar baik. Kehadiranmu membuat orang ada damai, ada sukacita. Amin. Setialah terus dalam pekerjaan Tuhan, dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan kepadamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan supaya kami setia seperti Ruth yang setia kepada mertuanya, yaitu Naomi. Terima kasih kami boleh belajar dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya itu semua akan memperlengkapi hidup kami, semakin indah, semakin rajin, semakin setia di dalam melakukan kehendak-Mu, memberitakan Injil. Berkati seluruh sahabat Galilea dimanapun mereka berada. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada